Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum 4 kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dalam MySQL. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu fungsi itu apa, yaitu sebuah rutinitas khusus yang biasanya disediakan oleh MySQL untuk melakukan manipulasi data. Bentuk umumnya seperti ini. Nama fungsi, argumennya apa. Argumen 1, argumen 2 itu merupakan sebuah parameter yang biasanya dibutuhkan oleh fungsi. Nah, fungsi digunakan sebagai bagian dari perintah select juga. Nah, ini untuk format untuk ketika menggunakan perintah select seperti ini, select spasi fungsi dan ekspresinya apa. Kemudian spasi from tabel. Ini from tabel ini tidak harus diisi ya untuk fungsi ya. Jadi boleh kita menggunakan fungsi di dalam tabel atau tidak menggunakan tabel. Nah, ini kalau praktikum ini saya contohkan yang tidak menggunakan tabel dulu ya. Oke, untuk yang pertama itu ada fungsi string. Di mana ini ada satu fungsi bernama ASCII yang menghasilkan kode ASCII untuk karakter pertama dalam suatu string X. Nah, ini saya contohkan, coba saya hidupkan kembali untuk SAM. Saya contohkan dalam penggunaan fungsi yang tanpa menggunakan tabel ya. Tanpa menggunakan tabel tertentu, kita pakai fungsi string ASCII. Nah, ini misalkan karakternya yang pertama itu adalah database. Nah, karakter pertamanya D. Nah, D itu lambangnya kodenya 100. Kalau pengen tahu kode dari ASCII ya tinggal di searching aja, di sini ada banyak sekali kode ASCII. Yang ini ya. Nah, ini ada banyak sekali ya kodenya. Yang ini untuk huruf biasa, ini untuk kapital. Terus kemudian setelah ASCII ada char. Kalau char ini dia menghasilkan nilai string yang berdasarkan dari kode ASCII. Misalkan di sini saya tulis sesuai dengan kode ya. Di sini M 109, I 105 dan A 097. Ini saya ganti char. Terus saya tuliskan 109, 107, 097, 105 tadi. Ini keluar nama saya, Mia. Nah, dia akan mentranslate ya kode ASCII ke karakter. Terus setelah itu ada length, ini menghitung panjangnya dari sebuah karakter tertentu. Kita pengen tahu panjang dari kata ini berapa gitu. Coba length. Oh, saya salah tulis, bentar. Length TH bukan length HT. Nah, ini jadi 3 panjangnya. Setelah itu ada concat. Kalau concat itu dia menggabungkan beberapa string. Jika misalkan kita menulis select concatnya 1, 2, 3, nanti dia akan tergabung tanpa spasi seperti ini. Nah, 0 juga dibaca sebagai karakter ya ini ya. Nah, 1, 0, 3. Terus ada insert juga. Ini menghasilkan string X yang telah diganti isinya dengan string C. Contohnya string X ini database. Di mana dia mulai dari posisi ke Z ya, dia digantikan mulai dari posisi kelima. Dari kata database ini dia digantikan dari karakter kelima ya, digantikan dengan nama where. Coba kelima itu ada apa? Di sini ada B, berarti mulai dari huruf B nanti akan diganti dengan where, jadinya data where. Tuh, insert X, Y, Z, J ya, berbeda dengan kalau ini in str xj ya. Ini menghasilkan nilai posisi Y di dalam string X. Jadi posisi nilai Y itu di dalam string X itu ada di posisi huruf keberapa sih? Nah, ini untuk yang ini contohnya select in str, nama kampus ini Bumi Gora, kampus. Nah, kampus ini dia ada di posisi berapa di dalam kalimat nama kampus ini Bumi Gora? Ternyata dia ada di posisi ke-6. Tuh, terus ada locate. Ini memberikan posisi string X di dalam string Y mulai dari posisi Y. Contohnya di sini untuk select locate D database 3. Artinya nanti ketika dicari bahwa di dalam
posisi di dalam kata database, posisi ketiga itu apakah dia ini posisinya D, hurufnya D apa enggak. Kalau enggak tepat dia akan bernilai 0. Tapi kalau tepat dia akan bernilai 1 seperti ini. Contohnya ini dia di posisi 1 di kata-kata database itu nilainya D sama dengan yang akan digantikan posisinya ini. Berarti dia benar nilainya 1. Itu untuk loket. Terus left. Nah, left ini juga sama, mengambil sejumlah karakter. Contohnya di sini saya akan menggunakan karakter apa ya? Kampus gitu aja lah ya. Kampus. Kita ambil left-nya itu left ke-4 ya. Nah, coba 4. Jadi kam. Kalau left-nya 3. Jadi kam tanpa P, kalau yang tadi pakai P. Nah, berbeda dengan right. Kalau right itu nanti dibacanya dari kanan ya. Jadinya push meong. Terus berbeda dengan mid. Kalau mid itu dia ngambilnya dari tengah, mid. Dari huruf ke berapa? Huruf ketiga, kemudian diambil 3 huruf. Jadi empu. Huruf ketiga kan dimulai dari M dan diambil 3 huruf karena ini bilangannya 3,3. Jadi empu. Nah, itu untuk fungsi-fungsi string yang bisa kita pakai dalam manipulasi data. Ada ltrim, ini membuang spasi yang kiri. Right rtrim, membuang spasi yang kanan. Reverse itu membalikkan urutan. Coba ya, reverse ya. Reverse. Submak. Nah, kampus jadi submak yang belakang pindah ke depan. Itu reverse. Terus juga ada fungsi tanggal. Kalau fungsi tanggal biasanya formatnya seperti ini. Ada YYY, ada YYY, MM, DD. YY untuk tahun, MM untuk bulan, DD untuk tanggal. HH, II, SS, HH untuk jam, II untuk menit, SS untuk detik. Ini format simbol formatnya bisa dipakai seperti ini untuk persen M besar itu nanti mengeluarkan nilai nama bulan secara penuh. Persen M kecil mengeluarkan nomor bulan saja. Persen B mengeluarkan nama bulan yang disingkat. Ini nanti bisa dicoba sendiri ya, banyak sekali caranya. Nah, ini ada fungsi cardate juga, select cardate ya. Ini untuk menampilkan tanggal sekarang. Cardate. Go. Nah, tanggal sekarang 01/11. Car time. Ini untuk menampilkan jam sekarang. Ini nanti bisa dipakai. Nih. Terus apa lagi? Date format. Nah, format tanggal itu juga bisa kita format sesuai dengan keinginan kita yang ada di tabel tadi ya. Contohnya date format yang akan kita pakai itu nih. Date format tanggal sekarang ya, 2021 strip 11 strip 01. Kita ganti formatnya jadi M besar, terus habis itu ini jangan lupa tanda petik. M besar tanpa koma, spasi aja ya. Terus habis itu D-nya kecil ya, coba ya, D kecil, terus Y besar. Ini keluar apa? Kita coba. Nah, November 01 2021. Nah, ini nanti bisa dimanipulasi sendirilah, dicoba-coba formatnya yang sesuai dengan tanggal yang di atas tadi. Nah, terus ada day of month. Ini juga sama, mengambil bulan hari ini jatuh bulan berapa. Month. Day of month ya. Ini tanggal kalau day of month. Untuk month itu bulan, year itu untuk tahun, hours untuk jam, minutes untuk menit keberapa. Kemudian fungsi agregat. Nah, di sini untuk mempraktikkan fungsi agregat ini kita harus membuat tabel. Di sini saya sudah membuat tabel, namanya tabel barang. Di mana tabel barang ini ada nama barang, juga nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, dan stok. Coba ini saya praktikkan untuk fungsi sum ya. Nah, fungsi sum ini untuk mendapatkan nilai total dari sebuah kolom. Coba sum
sumnya dari harga beli ya, from barang. Dia akan menotal semua harga beli yang ada di tabel itu berapa, 34.000. Berbeda dengan average, ini untuk rata-ratanya. Average harga beli from barang, ini untuk rata-ratanya dia 8.625. Ada juga max, ini mengambil harga beli termahal. Coba max ya, harga beli termahal 12.000. Kalau min itu harga beli termurah, minimumnya berapa sih? 2.500. Terus min max sudah, setelah itu count itu bisa menghitung jumlah. Contohnya ini saya hitung jumlah record yang ada di dalam form tabel barang ya. Count bintang saja karena ini menghitung record dari tabel. Ada 4 record. Berbeda kalau nanti ada recordnya 1 sampai 10, nanti pasti akan keluar 10 record. Terus ada fungsi aritmatika juga bisa dipakai di ini perintah MySQL, ada plus, min, kali, bagi, persen. Contohnya seperti ini. Select. Contoh ya, ini saya selectnya tadi berapa? 24 tambah 2. Ini nanti dia tampil dalam judul kolom apa? 24 kurangi 2, 24 kurangi 2 selisih, 24 kali 2 kali 24, bagi 2 bagi 24 modulus 5, 24 modulus 5 aja ya, modulus. Kalau ini saya contohnya belum saya sambungkan ke ini ya, ke tabel. Hanya saya menuliskannya hanya berdasarkan ini saja, tulisan di dalam MySQL saja, nilai-nilai yang saya langsung tulis di perintah SQL. Jadi nanti untuk praktiknya silakan bisa digabungkan dengan ini, digabungkan dengan tabel itu bisa. Misalkan ya, kalau mau digabungkan di dalam tabel ya, contohnya ya, harga beli dikurangi harga jual. Harga jual biasanya kan lebih mahal harga jual ya, kebalik berarti ya. Dikurangi harga jual untung from barang. Coba ini. Nih perikotnya dia muncul nih untungnya. Kalau pengen tahu ID-nya, nama barang ya tulis di sini aja. Nama barang ya. Nama barangnya apa? Nah ini Rinso untungnya segini per pieces. Daya untungnya segini per pieces. Liveboy untungnya segini. Itu contohnya untuk menggunakan perintah operator minus. Oke, ini ada latihan, silahkan nanti bisa dikerjakan latihannya sesuai dengan kemampuan. Saya nggak mengharuskan mengerjakan 1-7 enggak, tapi kerjakan sesuai dengan kemampuan. Yang penting nanti bisa mempraktikkan dari masing-masing fungsi yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dari video praktikum keempat ini. Semoga bisa diikuti, bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.